Ya, handphone zaman sekarang sudah high speed charger ya. Ngecasnya cepat. 0 ke 100 cuma 1 jam. Kalau handphone lama, charger lama bisa 2 jam, 3 jam kan gitu ya. Lebih banyak Anda ngecasnya. Ya, makanya tadi MC kita juga nanya, bukan MC. Pak Fauzan ya tadi ya, siapa yang nyesel nih datang ke acara ini dibalikin uangnya sama apa ya? Ya kan? Iya beneran saya balikin dong uangnya nyesel. Ya kan? Tapi Anda harus buktiin sama saya, Anda balikin uang Anda nyesel, tapi Anda bisa sukses tanpa harus ikut pertemuan. Ya enggak? Kalau enggak tak tagih lagi uangnya nanti. Iya dong, konsisten dong. Saya bosan Pak, ke pertemuan enggak guna buat saya. Rugi saya bayar 300.000. Ya udah saya balikin. Tapi buktiin tahun depan 5 reward enggak usah pertemuan ya. Kalau enggak saya minta lagi 300 juta. Ini penting. Enggak bisa Bapak Ibu sekalian. Percaya dengan kami yang sudah lebih dahulu dari Anda. Kita semua melakukan dengan proses yang benar sekarang ini ya. Oke. Nah, bisa sudah Pak? Oke. Nah ini saya mau bahas sedikit mengenai tema kita. Ini yang bikin tema siapa sebenarnya? Panitia? Idenya dari siapa? Panitia Pak, Imam Pak. Pak Imam? Iya. Saya nggak tahu Pak Imam ternyata bisa keren. Oke, ini penting loh Bapak Ibu ya. Saya begitu lihat, saya baru tahu juga kemarin kan. Apa saya nggak teliti baca di grup atau gimana? Saya nggak tahu. Karena yang saya baca di grup adalah Pak Imam share-nya jumlah peserta terus. Saya baca di bayar tadi gitu kan. Jadi saya nggak. Saya pikir oh Pak Imam berarti konsistennya di urusan duit gitu ya. Saya nggak pikir ternyata secara konsep itu biliar ternyata. Malah lebih penting dari kecepatan gitu. Karena saya lihat kaos tuh sama lihat CD kan begitu masuk pertama. Keren juga loh. Ini jalan loh Bapak Ibu. Menusuk-nusuk hati loh. Ya, kenapa? Ini penting. Karena di bisnis ini, kalau Anda bisa cepat, yes itu bagus jelas. Tapi kalau bisa Anda cepat dengan cara yang ngawur, itu akan lebih berbahaya. Seperti Anda membangun rumah Bapak Ibu ya, pengen bangunnya bisnis ini gede, tinggi gitu ya, pengen omsetnya besar. Artinya seperti bangun rumah banyak lantai, nggak satu lantai aja, tapi 3, 4 atau bangun gedung 10 lantai. Pondasinya salah duluan, tapi sudah jadi lantai 10, gimana? Ambruk kan? Itu bahayanya gitu. Sama seperti Anda di bisnis ini juga begitu. Pondasinya salah, arahnya sudah nggak tepat, cara-caranya sudah nggak benar, lalu Anda cepat. Memang somehow bisa cepat gitu. Tiba-tiba ya kenapa memang ya pasoginya gitu atau mungkin ketemu orang yang tepat ya udah bisa cepat dapat ribuan tapi habis itu untung. Ya karena saya mengenali banyak sekali dosen saya yang mereka terima reward sudah peringkat tinggi. Saya punya 80 orang penerima BEB di jaringan saya. Indonesia total sudah sekitar 300 sampai 400 ya, hampir 400 kalau seluruh jaringan di Indonesia. Dari 80 orang ini saya banyak mengalami yang mereka hilang, lebih banyak yang hilang. Jadi jangan Anda nggak usah nangis kalau punya bintang 5 berhenti dari bisnis ini, nggak usah nangis. Ya, saya lebih nangis lagi karena saya punya puluhan penerima BEW kapal pesiar berhenti dari bisnis ini. Tapi saya nggak nangis juga. Kenapa? Karena saya tahu itu hukum alam. Ya kan, hukum alam karena satu dan lain hal yang berusaha berhenti. Makanya kalau Anda kehilangan bintang 6 Anda atau misalnya Pak Fauzan sedih kehilangan donennya yang janda muda itu. Setelah ya. Ini habis-habis di belakang gitu. Gak usah sedih. Maksudnya 1 bintang 6 hilang, 1 bintang 7 hilang, 2 bintang 8 hilang. Wah, saya kan banyak sekali Pak. Puluhan berlima ribu tuh hilang. Tapi biasa aja gitu. Karena itu bagian dari kita berproses di bisnis ini. Selalu akan ada yang berhenti, selalu akan ada yang jalan. Jadi ingat dengan penderitaan saya, supaya Anda nggak terlalu menderita. Ya, jadi ini penting untuk Anda dari awal itu nyusun fondasi bangunan Anda itu benar dulu, itu arahnya benar dulu. Ya seperti sekarang ini Anda mau lari dengan cepat, bawa motor atau mobil ngebut, buru-buru mau ke Surabaya, ambil jalurnya salah dia ada sampai malam. Ya kan? Iya harus tahu arah yang kita tempuh benar dulu apa enggak. Ya makanya itu akan nyambung semua dengan sesi dari 1 sampai dengan 3 yang kemarin sampai tadi pagi ya. Itu nyambung semua. Kami sudah desain panitia pembicaranya by the way luar biasa ya, banyak pembicara muda tapi dari kemarin Pak Maulana kemudian Bu Masaroh luar biasa ya. Tapi meskipun masih baru-baru bicara tapi saya lihat wah sudah bagus-bagus. Ya, kalau masalah evaluasi pasti selalu ada. Apapun kita pasti ada evaluasi dari apa ya. Tapi paling enggak
Deliveringnya, menyampaikannya, semuanya saya pikir sudah luar biasa. Dan itu pun sudah kita susun. Ya, tidak bicara luar biasa sampai Pak Kausan tadi pagi. Nah semua itu arahnya adalah membuat Anda mengarah ke cara yang benar. Dan itu lebih penting daripada Anda cepat. Percaya sama saya. Karena saya mengalami, saya punya banyak downline yang sudah terima reward, masih bertahan di bisnis ini tapi jatuh bisnisnya. Ya omsetnya turun, bonusnya turun. 100 juta jadi 10 juta, itu menyakitkan. 300 juta jadi 30 juta, itu menyakitkan. Anda bisa hidup dengan 300 juta sebulan jadi cuma 30 juta, itu menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Rumah nggak kebayar cicilannya, ya kan, mobil nggak kebayar cicilannya, pusing akhirnya. Ya, gitu. Makanya kalau orang sudah biasa susah, biasa miskin terus. Pak saya udah 7 tahunan miskin kok, jadi saya miskin itu udah biasa. Oke. Tapi kalau orang tua saya pernah kaya Pak, tapi saya miskin, itu nggak enak. Karena pernah kaya, terus turun, itu gak enak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya toh, biasa naik apa? Naik Mercy, sekarang naik becak. Gak enak Bapak Ibu kan? Iya. Biasa makan, gak lihat harga, masuk restoran manapun makan. Sekarang lihat dulu kantong, warteg makannya. Kebalik kan? Kalau saya dulu makan di warteg waktu kuliah, sekarang bisa makan restoran manapun tanpa lihat menu kan gitu. Itu yang benar, gak bisa gitu. Nah kalau sudah nyampe ke yang gak lihat menu lagi, masuk restoran mana pun berani, terus sudah itu turun lagi, ke warteg lagi, kan gak enak sekali Bapak. Nah itu yang terjadi dengan orang-orang yang mengandalkan kecepatan, mengutamakan kecepatan tapi mereka mereka lupa dengan arah yang benar. Oke, jadi desain dari sesi 1, 2, dan 3, dari mulai sesi 1 bicara mengenai 7 langkah dan 7 kebiasaan, ya tapi sikap memang gak bisa lama, karena kalau kita kupas mungkin 1 hari itu baru beres itu 7 langkah dan 7 kebiasaan. Semuanya kan hanya singkat-singkat. Seperti saya hari ini bawa sesi juga akan singkat Bapak Ibu. Yang saya sampaikan banyak, tapi kan hanya kulit. Kenapa? Karena hanya singkat. Kemudian sesi 2, Bu Basaro juga membahas mengenai 3 prinsip dasar ya. Juga hanya kulitnya. Kenapa ya? Hanya 1 jam waktunya kan. Pak Bosan bicara singkat, ya hanya singkat aja 1 jam. Tetapi minimal Anda dapat benang merahnya bahwa kita menuju ke arah cara kerja yang benar. Itu yang paling penting ya. Karena pasti ingat dari semua sesi itu hal yang highlightnya di mana, poin-poin pentingnya di mana. Pak Nana, poin pentingnya adalah yang rokok cemplungin ke kolam renang. Bukan itu ya. Ya saya ingat itu kan, bercandanya itu kan selalu rokok di dasar kolam renang. Berarti ya maksudnya jadi tidak boleh merokok kan, itu aja sih poin. Nah tapi beliau bicara mengenai 7 langkah, cara kerja yang benar, ya kan. Kemudian Bu Masaro, yang saya ingat apa? Jangan mukul apa ya? Saya nggak pernah loh, serius, saya nggak pernah. Ya dimaki-maki pernah, tapi kalau dipukul sama online nggak pernah saya. Ya biasa wanita memang kalau sudah marah itu lebih yang yang mau bosan apa diingat tuh Pak Ibu? Perjuangan beliau untuk punya sikap yang baik sekali. Saya aja baru tahu kalau ternyata sama mantan sponsornya yang sudah pindah perusahaan, saya kenal sama orangnya. Karena waktu itu pernah saya konsultasi, beliau konsultasi, pertama kali konsultasi ke saya, bukan konsultasi lebih ke arah malah ngajarin saya Bapak Ibu. Waktu itu saya diajak, beliau bilang 7, konsultasi kok malah kayak ngajarin. Oh memang orang yang nggak tepat. Kalau kata Pak Kawasan orang nggak tepat tersingkir sendiri di bisnis ini kan. Iya, tapi beliau dijebel, beliau disuruh naktir apelnya dengan senang hati, dipercaya sama apelnya. Iya kan? Kayak gitu Bapak Ibu sekalian, tapi arahnya semuanya sudah sesuai supaya Anda keluar dari sini. Anda kerjanya itu arahnya benar, caranya benar semua. Oke ya? Nah, saya akan bahas hal yang global saja Bapak Ibu. Jadi akan banyak poin, tapi itu yang Anda perlukan untuk bangun bisnis ini. Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita bangun bisnis ini. Yaitu kita mau bangun aset yang kuat, stabil, dan tahan lama. Ini sering banget saya bahas. Ya, sering banget saya bahas. Anda harusnya bisa berpikir hal yang sangat sederhana, logis. Kalau seorang Erik bisa 21 tahun di bisnis ini, atau bahkan Pak Naga Paulus lebih lama lagi ya, 22 tahun, artinya ini bisnis menghasilkan buat kami kan Bapak Ibu. Betapa bodohnya saya bertahan di satu bisnis yang gak ada duitnya selama puluhan tahun, tapi saya tetap ada di sini gitu. Dan buat apa? Logika sangat sederhana. Kalau misalnya Anda baru ketemu saya lalu bilang begitu ngobrol tahu, oh kamu bisnis MLM ya, Tiansi ya, masih ada Tiansi kan? Masih. Saya udah tahu Tiansi lama gitu dari sekian puluh tahun yang lalu ya, masih ada, masih.
Dan Anda masih bertahan, iya. Pikirnya, oh berarti si Erik kasih duit dong di Jansen. Kalau enggak, ngapain dia di situ? Realitanya kita ini butuh duit kan, Bapak Ibu sekalian. Kita ngejar uang. Ya semua ini arahnya kan salah satunya mungkin nggak tujuan akhir benar akhir, tapi salah satu yang utama yang kita kejar adalah kita punya uang kan. Jadi kita harus fokus untuk benar-benar bangun aset yang kuat, stabil dan tahan lama. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, butuh perjuangan. Susah ya enggak, tapi butuh perjuangan itu loh. Maka saya bilang mudahnya itu bukan karena semuanya terjadi dalam sekejap atau dengan sangat tanpa effort gitu terus Anda bisa dapat, enggak. Kita juga butuh berjuang ya. Nah, menurut Robert Kiyosaki, pointernya di mana? Laser ini. Oh ini. Oh ya. Oh. Menurut Robert Kiyosaki, bisa memang adalah bisnis kuat dan gede, yaitu kuat dengan aset. Jadi nggak usah khawatir ada di tempat yang tepat. Anda sedang bangun aset. Kalau caranya benar. Banyak orang yang membangun bisnis ini, tapi karena caranya salah, dia nggak pernah benar-benar bangun aset. Oke ya, itu perlu dipahami. Nah, berikutnya lagi. Ya, makanya karena Anda bangun aset, perlakukannya sesuai dengan porsi yang benar, yaitu bangun aset. Ya, caranya harus benar. Itu lagi saya ulang sekian kalinya. Nah, kemudian yang kita harus miliki di bisnis ini apa aja? Ini hal besar yang harus kita miliki. Ya, impian dan sikap positif. Sudah masuk ke sesi. Ada dream sharing kemarin malam. Ada magic moment. Bahasnya apa? Impian. Anda sudah pilih circle, sharing impian. Ya kan? Supaya kita semua belajar buat berani membangun impian. Buat berani mempunyai impian. Ya, saya dari awal dulu bukan orang yang berani punya impian yang besar, sehingga saya buat impian-impian kecil. Kalau saya dulu punya buku daftar keinginan, gitu. Kalau dibilang impian, enggak impian juga sih, hal kecil sekali kok. Kayak punya handphone baru, maksud impian sih. Buat saya saat itu, kalau handphone baru, mobil mungkin impian ya, rumah mungkin impian. Tapi kalau hanya handphone baru kan hal yang simpel. Kayaknya semua orang beli handphone tuh, ya kan toh ada pay letter kok. Zaman sekarang kan gitu ya, pay letter. Ya, tak heran juga ada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Anda mau beli handphone harus pakai pay letter, jangan. Ya, konsultasi dulu sama operator Anda. Ya, konsultasi bukan pengumuman. Konsultasi dilakukan sebelum Anda mengambil keputusan sesuatu, sebelum Anda melakukan. Kalau sudah ambil keputusan baru ngomong ke apa itu namanya pengumuman, bukan konsultasi. Apa? Saya mau beli rumah ya. Oke, kita targetin yuk beli rumah. Mau yang seperti apa? Sudah beli kemarin kok sebenarnya. Pengumuman berarti, gitu kan? Ya, siapa tahu itu cara yang salah ternyata. Tapi saya ngambilnya KPR. Misalnya lewat bank ini, loh gak ketemu dong cicilannya. Bonus kemarin besar, dan bulan ini kan turun. Contoh misalnya kan, harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, impian sikap positif lalu cara kerja yang benar sudah dibahas sesi 1. Yang kedua, 7 kebiasaan dibahas juga sesi 1. 3 prinsip dasar, kita sebelum bahas itu ada 3 prinsip dasar dibahas juga sudah sama Bung Esaro ya. Nah, lalu saya akan bahas yang tentang notifikasi setelah itu. Tadi saya bilang di awal bahwa Anda dapatnya cuma sedikit-sedikit, gak jadi masalah. Toh kita gak satu hari di bisnis ini kan. Anda masih akan ada bertahun-tahun di bisnis ini, kita masih akan belajar terus. Ya, jadi haus ilmu betul, tapi ingat bahwa Anda SD pun 6 tahun. Lulus SD jadi pintar nggak? Paling cuma bisa baca tulis. Itu hitungan matematika dasar. Nggak jadi pintar juga kan 6 tahun kan? Gitu-gitu doang, lumayan doang. Bener nggak? Anda SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi pintar nggak? Setelah lulus SMA 3 tahun, lalu bisa bangun bikin pesawat terbang nggak? Nggak pintar juga, bisa bikin roket ke Mars nggak? Nggak. Biasa aja toh, itu aja nggak bisa dilakukan bertahun-tahun. Ya kuliah 4 tahun, S1. Kalau dari sisi Pak Fauzan, beliau bilangnya S1 itu orang pintar. Saya S1, saya nggak merasa pintar. Teman-teman saya banyak lagi yang lebih bodoh lagi dari saya. Ya iya, saya lulus IPK 2,3, pintar nggak? Ya biasa aja Bapak Ibu sekalian, ya saya nggak merasa pintar. Gitu. Dan teman-teman saya IPK-nya agak lebih parah lagi. Ya dari sisi saya, mahasiswa nggak pintar juga. Buktinya kerja gaji UMR kok. Kerja gaji S1 berapa? Waktu tahun 2003 saya jadi bintang 8. Ya saya 2001 akhir join semester 9. 1,5 tahun kemudian 2003 itu saya lulus kuliah semester 11. Jangan tanya kenapa semester 11. Ya tak cinta kayaknya. Ya emang saya malas kuliah, mau jadi tiangsi ya lama kuliahnya Bapak Ibu. Karena saya tahu lulus kuliah kan harus cari kerjaan lagi. Teman saya yang IPK-nya 3, lulus kuliah tahun 2003, 800.000 gajinya sebulan. Pintar gak? 800.000 ya gak pintar. Memang segitu S1 zaman tahun 2003. Saya 2003 lulus kuliah bintang 8 bonus 40 juta sebulan. Pintar mana kira-kira kan? Iya, jadi sebenarnya nggak pintar juga. Saya juga nggak merasa pintar, tapi saya ngambil jalan yang tepat Bapak Ibu. Saya tahu hal tujuan saya adalah mau Surabaya, saya ngambil jalur yang tepat gitu loh.
bukan salah arah sehingga saya nyampainya malam. Oke, nah ini ya, jadi hal lagi yang akan saya bahas. Kemudian berikutnya lagi, analoginya seperti kita bangun rumah, Bapak Ibu sekalian, kita harus siapkan banyak hal waktu kita membangun rumah. Kalau Anda beli rumah, mungkin gampang. Ya udah milih cocok, lihat-lihat, 1-2 hari direnungkan, hitung-hitung duit cukup beli rumah, atau kalau nggak cukup mungkin cicilan, KPR dan lain-lain. Oke. Tapi kalau Anda bangun rumah, itu banyak hal yang harus dibikin. Ya, makanya analogi yang sangat tepat untuk bangun bisnis ini, yaitu Anda membangun rumah. Pertama, Anda bikin gambar. Waktu saya mau bangun rumah saya di Bandung yang kalian di video ini barusan, yang pintunya buka sendiri dipencet, Anda langsung wow. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kenapa setiap kali itu dipencet pakai kebuka semua orang, oh, ya. Padahal biasa aja sebenarnya. Anda merasa biasa nggak sih? Biasa aja lah. Ya. Itu emang impian saya. Kalau anak rumah saya selalu cerita mengenai pagar itu. Saya bikin pagar mau bisa buka remote itu kenapa? Karena saya itu mahasiswa. Saya anak kos kan. Nah kalau kos-kosan saya itu ada pagarnya, itu ya agak segede itu lah. Tidak pagar agak tinggi lah 1,5 meter, 2 meter, hampir 2 meter. Nah jadi kalau malam-malam pulang, entah pulang kuliah, pulang atau latihan sih ya, saya selesai presentasi, selesai meeting kan jam 12 jam 1 biasa Bapak Ibu. Pulang dingin di Bandung kan daerah utara ya, Cibulit, Kampung Sultan, juga Kampung Sultan. Daerah dingin, mulai kalau hujan jam 12 jam 1 nyampe buka gembok, buka pagar, didorong tuh, dorong, masuk lagi. Nah dari situ saya punya impian, kalau saya mau punya rumah, saya mau punya mobil itu dulu, ya kan? Karena supaya saya nggak mau jalan kepanasan. Oke? Nah lalu setelah itu saya pengen punya rumahnya ada pagar ya, tapi saya nggak mau buka pagar. Karena kalau kita buka pagar lagi, hujan lagi kan? Udah ganti mobil, udah keren, ya kan? Udah keren. Tapi setelah itu nyampe rumah hujan deras jam 1 pagi gitu. Ya jam 12 malam habis OP ketemu grup, meeting grup, pulang malam-malam dari luar kota terus hujan. Ya nyampe rumah mobil nggak kehujanan, ada mobil. Tapi begitu turun buka pagar kehujanan lagi kan? Iya. Makanya saya pokoknya mencet remote, pintunya membuka sehingga kehujanan masuk rumah. Impian yang spesifik kan? Ya impian kan salah satu yang ada diajarkan di desa adalah SMART kan? Spesifik, measurable, attainable, reasonable, dan time limit. Ada batas limitnya. Ya jangan kapan tercapai mobilnya, kan impian saya mobil, kapan tercapainya? Gak tahu lah, seumur hidup juga gak apa-apa. Jadi saya punya dolen yang waktu awal join bisnis ini, saya tanya, kapan target BMW-nya? Karena Pak Lis nanya gitu ke saya. Kapan target BMW kamu? Supaya kita bisa bikin target. Dulu kan kita reward pertama BMW Bapak Ibu sekalian, itu kejam sekali sebenarnya. Kejam banget, Anda join langsung ditanya target BMW-nya kapan? Hah? Anak kos, makan pas-pasan, ya akhir bulan utang ibu kantin, naik motor, terus ditanya BMW-nya kapan? Susah banget tuh jawabnya. Ya enggak? Tapi zaman itu, sekarang banyak remote-remote yang kecil Bapak Ibu dari mulai tab, yang lagi jalan sekarang kan, jangan lupa tab. Ada laptop, ada motor, ada mobil niaga, baru mobil mewah. Enak kan pertama kan? Dulu langsung remote rendah BMW. Kalau kita nggak berpikir besar, itu orang down. Saya 7 turunan mobil aja nggak punya Pak. Apalagi sekarang tahu-tahu diajak bisnis ini ngasih BMW gratis, mana percaya saya? Udah berarti saya berhenti dari bisnis ini. Jadi saya nggak join deh, banyak prospek seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik itu Pak Lis nanya sama saya, kapan berapa lama target BMW-mu? Saya bilang 3 tahun. Ya, dan saya bersyukur sekali 3 tahun saya BMW memang misalnya. Yang satu itu bilangnya, BMW mau berapa lama? Ah santai aja lah Pak, 10 tahun aja nih. Setelah 10 tahun nggak dapat BMW-nya. John Lennon udah dapat duluan. Ada yang begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, John Lennon udah dapat, dia belum dapat. 2 orang John Lennon dapat, dia belum dapat juga BMW Bapak Ibu ya. Nah, kan kasihan kalau yang seperti itu. Maka kita harus ingat bahwa ucapanmu adalah doamu, itu penting sekali. Ya, kita ngomong itu Tuhan dengerin dong. Kalau kita mau yang baik Tuhan dengerin, kita mau yang jelek Tuhan juga dengerin. Ya kan? Orang lain nggak dengerin, tetap selalu ada Tuhan yang dengerin kita kan. Iya, jadi kalau kita ngomong ya kita imani, kita doakan, tapi harus yang bagus-bagus. Ya kan? Nah, penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bikin gambar rumah pun harus memang sesuai sama yang kita mau. Saya bikin garasi buat 4 mobil, luasnya harus sekian, karena saya mau punya 4 mobil, ya kan? Lalu setelah itu pagarnya tadi saya bilang, ada berapa kamar di situ, ada ruang kerja, ada kolam ikan, ada taman dan lain-lain itu kita buat, memang kita maunya seperti itu, ya, oke. Sikatnya seperti itu, Anda pasti paham. Kemudian impian itu masih sifatnya umum, sehingga harus ada breakdown menjadi target yang jelas dan spesifik. Ada target-targetnya lagi.
Ya, misalnya saya punya impian mau ngumrohin orang tua atau mau naik gajikan orang tua. Kan buat naik gaji butuh biaya, terakhir Menteri Agama 49 juta kalau nggak salah meresmikan harga, ya betul nggak? Kenapa enggak? Kok saya lebih tahu sih mau lihat muslim? Ya kan? Saya juga pas lihat beritanya waktu itu di TV ya, kalau nggak salah 49 juta. Nah, untuk punya 49 juta, Anda seorang mahasiswa misalnya nih, baru mulai cari uang pertama kali di bisnis dia, kan butuh waktu dong buat nyampe 49 juta kan? Kalau Anda bisa membeli 49 juta, 49 juta pertama Anda, kan belum tentu langsung ngasih uang buat orang tua Anda toh. Anda kan butuh buat mungkin ke kos, beli motor dulu, buat biaya hidup Anda, ya nggak? Atau mungkin Anda beli mobil dulu buat operasional karena lebih dibutuhkan di bisnis ini, karena punya jadian di luar kota yang jauh-jauh, capek kalau hanya naik motor terus. Anda bilang, ya pilihannya umroh ke orang tua atau DP mobil dulu, ini DP mobil dulu deh supaya perkembangan bisnis. Paling habis itu cuma 6 bulan kamu bisa balikin buat orang tua atau setahun. Siapa tahu kan? Jadi ada langkahnya juga, nggak langsung tahu-tahu Anda jual di bisnis ini, Anda kumpulin 49 juta buat naik gaji, naik gaji orang tua ya. Lalu Anda nggak makan sama sekali selama sekian lama itu. Kan nggak mungkin. Ya itu pertemuan sama sekali, kenapa? Nah, aku buat impian saya naik gaji orang tua, kan nggak juga. Betul ya. Jadi semuanya ada target-target yang jangka pendeknya. Dulu 1 juta dulu, 2 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas itu. Nah, setelah itu Anda bangun rumah ngapain? Habis gambarnya jadi, Anda kan nyiapin materialnya kan? Ada batu bata, semen, pasir, kayu, paku dan lain sebagainya. Lalu Anda mulai siap bangun rumahnya kan? Nah, itu sama dengan membekali dengan mental dan sikap yang positif. Bekalnya itu dulu, oke? Kemudian percaya, ini bagian dari sikap ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan. Percaya dengan bisnis ya, ini penting. Kalau kita nggak percaya dengan bisnis yang kita kerjakan, kita nggak akan serius di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi untungnya zaman sekarang kita lebih mungkin buat percaya dengan bisnis dia. Kenapa? Karena sudah banyak contoh yang berhasil. Waktu saya kerjakan bisnis ini yang 5 reward baru 1 orang BW, 2 orang sebenarnya. Ada 2 planet Paris, 5 BW. Agak lebih susah dipercaya karena baru 2 orang. Ya, tapi sekarang udah banyak sekali. TNC terbukti sudah lama. Dulu kan baru setahun di Indonesia gitu. Baru setahun, iya setahun. Kalau kata Robert Kiyosaki dari 100 perusahaan 5 tahun pertama 90%-nya tutup, 90%-nya tutup. 5 tahun berikutnya yang tinggal 10 itu 9 tutup lagi, tinggal 1. Berarti kalau perusahaan baru setahun belum teruji. Kan mikirnya saya waktu itu seperti itu ya. Tapi itu pun saya join dia sebagai bisnis. Karena saya percaya dengan orang yang mengajak saya. Nah, apalagi ada sekarang. Selain percaya sama orang yang ngajak Anda, mungkin teman Anda, saudara Anda, ya tapi Anda juga sudah melihat dengan membuktikan bahwa TNC memang juga perusahaan yang bisa dipercaya. Kemarin waktu meeting group saya nanya, ya ada beberapa meeting group saya nanya, pernah nggak dia ngasih bonusnya telat? Bonus bulan Januari harusnya terasa Februari kan? Maaf, bonus telat diterasa Maret ya. Sebulan aja nggak lama-lama. Mau di kantor Anda, perusahaan Anda juga gaji ditahan 3 bulan kok. Kan gitu. Bosnya nahan gajinya 3 bulan kok. Ya sih nahan dulu istri sebulan deh. Gak pernah terjadi loh Bapak Ibu. Keluar aja bulan itu kan. Tanggal 15 keluar. Telat ya tanggal 16. Telat ya tanggal 17. Sekarang lebih cepat tanggal 13 sudah transfer. Ya nggak? Gak pernah misalnya Pak Zaidi, mohon maaf ya, aku tak bonusnya dulu ya. Gak bisa bayar bonus bulan ini. Gak pernah. Sedunia loh Bapak Ibu sekarang. Berapa miliar bonus yang dibagi itu? Sedunia. Ya gak ada masalah. Perusahaan ownernya misalnya seperti apa integritasnya, kita tahu satu terkait China. Buat kita sudah ke pabriknya Tianjin Industrial Park. Betul kata Pak Fauzan sudah 5 kali. 2 kali pabrik yang lama yang masih kecil, tujuannya pun sudah gede banget. Dan 5 kali ke Industrial Park yang baru. Pabrik yang baru. Dan di sini sudah ke sana, banyak ya. Kemudian marketing plan-nya juga, bisnisnya juga. Kemudian support system juga, One Vision, oke? Nah, bisa akan bahas panjang. Saya lebih fokus kayak ini, percaya dengan diri sendiri. Ya banyak orang nggak berhasil di bisnis ini karena nggak pede dengan diri dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Anda butuh belajar buat pede. Ya betul, itu butuh waktu untuk membangunnya. Gak bisa enggak lah, namanya mahasiswa baru pertama kali bisnis misalnya, atau ibu rumah tangga baru pertama kali bisnis, gimana bisa pede? Masa baru pertama belajar kok? Oke, nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan, seiring waktu, Anda makin banyak belajar, makin banyak melakukan. Ini penting. Belajar doang, baca buku doang, dengan netmi terus, pertemuan terus, tapi Anda tidak
melakukan, itu nol juga Bapak Ibu sekalian, omong kosong. Tapi dengan Anda melakukan terus, otomatis Anda akan belajar banyak juga untuk jadi pede di sini. Ya, karena apa? Ilmu Anda meningkat. Ya, tetap people skill itu bukan hanya dari teori, tapi people skill itu dari cara terbang. Makin banyak melakukan, pasti makin bagus. Pembicara juga sama. Baru pertama kali. Oke. Ya, pembicara baru pertama kali sama yang sudah ke-10 kali, sama yang sudah 100 kali beda Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih ingat waktu impact pertama kali naik panggung? Pertama kali dia nggak tahu mau ada CP pertama kali atau bronze pertama kali naik panggung atau platinum, whatever, pokoknya pertama kali. Lancar nggak kira-kira? Dibandingin sama sudah 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, dia sudah lancar. Ya, ada beberapa kejadian yang lucu saya ingat waktu ada member baru impact ya. Bahkan saya lupa nama sendiri saking groginya. Saya langsung cerita ya. Lupa. Selamat siang, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya. Siapa ya? Cuma sopan. Mana gua tahu. Benar bapak-bapak, saya ingat banget satu acara itu. Memang bapak-bapak sudah ya di atas 50 tahun lah. Saking grogi, lupa namanya kalau misalnya. Ya itu kayak dihipnotis saja lupa. Dan dia tidak pernah ingat namanya sampai akhirnya di mic-nya di ke sebelah akhirnya. Dia nggak ngomong lagi karena benar-benar nggak ingat siapa namanya. Oke, itu lucu Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya adalah percaya diri penting sekali. Ya kita harus pede seakan-akan kita ini pengusaha. Emang pengusaha. Meskipun Anda mahasiswa, Anda harus berpikir bahwa saya kan pengusaha. Cuma saya kebetulan masih kuliah aja kok. Bisa pengusaha sebenarnya. Ya saya berumah tangga, ngurus anak, suami pakai dasar tiap hari. Biasanya kalau di rumah. Tapi sekarang saya lagi presentasi, saya pakai baju resmi, kan? Outfit yang resmi. Saya harus pede. Kenapa? Karena saya pengusaha. Yang kebetulan juga masih berumah tangga. Ya kan? Bukan berpikir bahwa ya kan saya berumah tangga, saya harus pede dong. Masa ibu rumah tangga biasa ngurus dapur, sekarang jadinya presenter, pebisnis kan harus pede dong. Gak bisa, kembali. Saya ada pengusaha yang kebetulan masih ibu rumah tangga. Saya ada pengusaha yang kebetulan masih anak SMA. Kalau ada berpikir saya kan anak SMA, saya hanya sekedar anak SMA. Anda ketemu prospeknya dosen, karena ketemu prospek Anda manajer, karena kan mikirnya iya ya dia manajer, saya anak SMA, gak ada apa-apanya saya. Anda gak akan pede, Anda akan minder. Kalau Anda minder kelihatan membantu presentasi dan saat itu prospeknya gak join. Auranya udah ditangkap Bapak Ibu sekalian. Itu auranya dia ditangkap, getarannya itu ditangkap Bapak Ibu. Kelihatan kerasa sekali ada pede apa-apanya. Belajar. Pertama masih salah, masih kurang pede, gak masalah. Lakukan terus, lama-lama jadi jatuh. Ya, itu aja. Gak ada masalah, semua ilmu kita gampang. Nah, kalau kita bicara apa yang kita baca di bisnis ini adalah bonus. Nah, dari mana bonus kita sebenarnya? Simple, dari omset. Nah, tapi omset sendiri itu yang menghasilkan ada 3 golongan orang loh. Gak cuma satu jenis saja. Orang aktif, ya memang iya. Tapi gak cuma itu yang penting di bisnis ini. Ya, jadi cara yang berpikir saya harus punya banyak orang aktif, tok, nggak bisa. Karena faktanya kalau Anda punya bisnis sudah besar, omset miliaran, Anda akan mulai merasakan, mulai kelihatan bahwa dari 10 miliar omset Anda sebulan misalnya, ya, ternyata bisa jadi itu 5 miliar dari pelanggan-pelanggan rutin. Ya dari penjualan mungkin 7 miliar, 8 miliar yang malah. Tapi orang aktif yang mensponsori dan orang bergabung itu mungkin cuma 2 miliarnya, 20%. Ya 30% maksimal. Tapi bagian terbesar malah dari yang berikutnya ini, yang pelanggan sama penjual. Ya penjual belum tentu orang yang benar-benar aktif di bisnis ini. Kita punya domain, cuma maunya jualan, tidak masalah. Ya kan, baik offline, baik online, tidak jadi masalah. Ya, tetapi lebih bagus memang kalau orang-orang yang di nomor 3 ini penjual, itu mereka bisa diajak jadi orang aktif. Ya sama, pelanggan pun kalau bisa jadi orang aktif. Masalahnya adalah tidak mungkin 100% pelanggan. Tidak mungkin 100% penjual, mereka akan jadi orang aktif. Jadi ya terima aja, atau mereka masih bagian dari bisnis kita. Ya mereka masih menghasilkan omset buat kita. Oke, jadi 3-3-nya harus dipupuk, dipelihara Bapak Ibu sekalian. Ya follow up pelanggan lama, produk gitu. Harus dilakukan, nggak cuma yang ngurusinnya online terus. Ya itu kenapa nggak diurusin? Ya Pak itu nggak, artinya cuma penjual aja. Kok dia suka cuma jualan-jualan di Facebook, di grup WA teman-teman. Udah nggak usah saya urusin deh. Jangan lupa itu bagian dari grup Anda juga.
yang menghasilkan omset buat kita ya kita urusin. Minimal kasih info-info supaya dia bisa jadi aktif. Enggak pun paling nggak menjadi silaturahmi, persahabatan, pertemanan. Ada info-info tertentu, ada promo produk karena dia supaya jualan bisa berguna dari situ. Ya nggak Pak ini ya, ini penting. Kemudian, nah nyambungnya 38 orang ini adalah networker, user, seller. Ini satu kalimat kosakata yang ada kan terus dekat di bisnis ini. Seperti 773, 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Lalu ada NUS ini, NUS, ya. Networker, user, seller. Oke. Nah, presentasi itu nggak sedikit 38 orang ini Bapak Ibu sekalian. Ya tadi, orang aktif, networker. Ada user yang cuma pemakai aja pelanggan rutin. Betul loh mereka pakainya. Dari pelanggan rutin aja saya bisa ribuan PV tiap bulan. Rata-rata jarang banget ribuan PV. Itu aja saya orang offline loh. Saya baru belajar juga online ya. Berjualan online juga, tapi saya belajar. Jelas kalah sama teman-teman yang mau jago sekali online ya. Kan saya mulainya dari generasi old, bukan generasi new seperti Anda ya. Generasi old yang memang kita mulai dengan offline. Saya terbiasa untuk jualannya offline gitu. Ketemu pelanggan offline. Saya kalau nggak jelasin produknya langsung, kayak nggak mantap gitu. Takutnya orangnya salah pakai, ya nggak berbahaya sih salah pakai dia seperti itu ya kita kan aman. Tapi pengennya kan yang benar-benar tepat sasaran gitu. Sementara generasi zaman now yang kebanyakan jualan online itu biasa nggak tahu ngerti produk. Itu kelemahannya kan. Ayo, ya kan aku. Iya pasti kalah sama kita sudah lama belajar punya produk gitu. Yang penting jualan, jualannya gampang, jualannya cepat, pelanggannya nggak banyak tanya. Yang penting jualan. Sementara omsetnya 10.000 PV sebulan, 20.000 PV. Kami satu kotak teh aja kita harus jelasin Bapak Ibu. Kan gitu ya. Nah, semua ada kelemahan kelebihannya. Jadi kalau Anda yang generasi muda yang gampang jualan sampai puluhan ribu, Anda harus belajar mengenai produk juga. Ya, sementara kita yang merasa umurnya sudah di atas 30-40 tahun, ya, di bisnisnya sudah 10 tahun atau lebih, kita juga harus belajar supaya bisa anak-anak seperti anak-anak muda yang mereka tidak juga jualan online. Ya, Pak Bosan contohnya bilangnya, wah saya udah keempat, tapi saya juga akhirnya bisa berjualan online. Ya kan? Dan saya tahu juga beliau bisa jualan online, Pak ini juga bisa jualan online. Kita harus belajar, ya enggak kita jual ketinggalan. Karena kita harus ikuti perkembangan zaman Bapak Ibu sekalian. Oke ya, yang muda juga jangan lupa belajar sama yang apa yang sesepuh-sesepuh. Ya kan? Sesepuh lah. Iya, supaya paham mengenai produk loh. Karena kekuatan bisnis kita di produk, tapi bukan sembarangan. Jualnya juga nggak sembarangan. Karena pernah beberapa siklus kita lewati di bisnis ini. Seperti saya bahas selama itu CPM kemarin, Bapak Ibu ya. Bahwa pernah ada siklus naik besar di awal, cepat sekali saya dapat 1,5 tahun saya bintang 8. Tahun ketiga, 3 tahun saya BMW, tahun keempat kapal pesiar dan pesawat, tahun 5 villa. Itu karena apa? Merekrut. Grup saya pokoknya merekrut. Yang paling apal semua grup saya rata-rata mahasiswa saat itu. Yang Jawa Timur, Surabaya banyak memang profesional, tapi yang di Bandung dan sekitarnya, Jakarta, Solo, Jogja itu rata-rata mahasiswa. Kita mikirnya cuma satu, duit, marketing plan. Suruh jelasin persentase berdasarkan marketing plan seperti di sesi terakhir di sini. Jago semua, pintar hitung semua. Produknya dilempar ke kali. Serius. Produk bebas, yang penting bintang 3. Dulu kan bintang 3, 2 juta ya. Sekarang bintang 4, 5 atau bronze. Dulu 2 juta bintang 3. Produknya, terserah bebas. Terus bagaimana? Lempar aja gitu. Gak kepake. Kita kan masih muda, masih sehat semua. Oke. Nah, tapi itu fase pertama kita lewati, setelah itu hancur, turun. Naik atas, turun. Saat turun kita belajar. Nah, maka saya bilang, kita tuh belajar saat kita lagi di titik yang di bawah. Kalau kita lagi di atas, kita nggak belajar. Tuhan kasih kita kesulitan, karena dia tahu, Tuhan tahu manusia itu manusia sombong. Benar nggak? Egonya tinggi, sombong. Sehingga kita harus dikasih hajaran dulu, diajar dulu, turun dulu supaya kita belajar. Kalau kita di atas terus, kaya terus, gede terus, jaringannya lima terus, sombong Bapak Ibu sekalian. Kita jadi humble, nanti karena kita mengalami jatuh. Tapi dari situ kita belajar. Nah di fase kedua bisnis saya, kita belajar, produk penting. Kita banyak training produk, kita belajar banyak mengenai produk sampai ke China, datengin dokter dari China, dari pusat, ya, dari Tianjin. Kita banyak belajar, kita ngerti produk. Akhirnya kuatnya penjualan, kurang takut orang Bapak Ibu. Jualan. Yang papasan awal-awal seperti bangun rumah sehat segala macam itu, terapi kesehatan semua Pak. Terus semua harus punya matras, terapi rumah sehat segala macam. Itu fase kedua kita. Di mana fokusnya banyak ke produk sehingga rekrutnya kurang. Akhirnya terjadi apa? Networkernya sedikit Bapak Ibu sekalian.
nggak bagus juga, hancur lagi kan. Tadi kan Pak Bosan udah cerita, beliau kan, kalau lebih kan seperti yang saya ceritakan, hilang semua kan nasihatnya tuh, generasi-generasi oldnya hilang dong, ya kan? Iya, jadi akhirnya sekarang banyak anak muda baru lagi. Tapi kita sudah mulai seimbangkan antara offline dengan online. Kita mulai seimbangkan antara networker, user, dan sellernya. Jadi caranya rekrutnya benar, sudah seimbang juga dengan penjualannya. Kan gitu. Ya, mungkin belum sempurna saja, kurang lebih sudah seimbang lah. Kan saya kasih tahu juga nih sekarang, teman-teman yang masih muda harus ngerti mengenai produknya. Kita luar biasa loh produknya. Kalau Anda sudah lama di bisnis ini, lalu ketemu lagi mantan orang Tiansi, mantan pemakai Tiansi, tidak pernah saya ketemu yang kasih kisah negatif mengenai produknya. Dia bisa negatif sama bisnisnya, tapi dia tidak pernah negatif sama produknya. Benar nggak? Ya, buat yang sudah jalani 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tidak pernah kemudian negatif. Dia akan bilang, 10 tahun lalu saya pernah join dia, Pak. Ibu saya diabetes sembuh pakai Citosan sama Supa. Ya kan? Bapak saya sembuh asam uratnya, sembuh kolesterolnya, sembuh stroke-nya pakai grip extra. Bisnisnya kayak lagi gitu-gitu aja, yang bisa malas, tapi produknya bagus. Benar nggak? Itu selalu semua orang lama yang kita pernah ketemu pasti bilangnya begitu. 30 tahun lalu Pak saya pernah join dia. Bentar. Ya saya baru 22 tahun dari Indonesia. Libat. Loh saya itu waktu juga SMA kok. Sekarang saya mau 54. Dulu saya SMA tuh 30 tahun lalu berarti kurang lebih. Tapi produknya bagus. Ya adalah sakarmu. Tapi join sih Pak. Ya sudah nggak masalah. Join latihan. 30 tahun lalu saya pernah join. Sakarmu Pak. Ya kan yang penting join lagi sih Pak. Itu saya ngalamin dulu. Gila nggak? Gak masalah, yang penting orang masih positif sama produknya. Karena faktanya menurut kita bagus kan. Kalau dulu Pak Naga sudah bilang, orang pokoknya prospek kita itu harus belajar coba produk. Ya, kelemahannya kalau Anda jualan, tapi Anda nggak coba produknya, atau minimal buat keluarga ya. Kalau masih muda kan kayak saya dulu, coba produk nggak kerasa apa-apa. Kalsium, ya nggak kerasa. Foodcore, kerasa sih karena saya punya alergi ya. Saya bilang begitu, jadi Bandung dingin kalau pagi, suka main air, bilang bersih-bersih. Engkau tema kasar, itu berbeda ya. Tapi sebagian besar saya coba semua produknya. Kalsium buat anak saya coba. 5 tahu rasanya seperti apa. Tahu nggak bahaya kalau ada minum kalsium anak kan? Nggak bukan jadi anak-anak kan? Nggak jadi anak TK. Itu nggak ekstra nggak apa-apa kok. Saya sampai sekarang, meskipun saya tidak ada masalah kesehatan, tetapi saya ada bed ekstra di rumah. Saya suka minum. Kalau habis makan-makan yang pesta gitu ya, ada pernikahan, Chinese food yang banyak minyaknya kayak gitu, Citosan minum, grip extract minum, nggak tiap hari, karena saya nggak punya masalah yang harus saya obati dengan Citosan atau dengan grip extract, tapi saya minum gitu, untuk menjaga, ya kan, saya coba semua produknya. Kelemahannya kalau Anda yang sekarang anak muda, jangan sampai hanya stok produk buat dijual, Anda juga pakai. Gitu. Ya orang tua pakai, saudara pakai, tapi Anda pakai, nggak kerasa Pak, ya emang masih muda kok nggak kerasa. Sekarang kerasa saya, minum produk kerasa, nggak tidur yang kemarin, suara saya kan udah nggak jelas ini kan. Kenapa ya? Kemarin ngomong terus, konsultasi, meeting grup, 1:30 kemarin saya udah tutup laptop dari materi ini, laptop 1:30, ya kan? Dan kayaknya saya jam 4, 4:30 masih dengar suara azan subuh. Belum tidur berarti saya kayaknya. Pak Asis mandi, sholat, kan sekamar sama video saya. Pak Asis mandi ya. Oh, belakang. Jam 4 mandi, bangun, tahu saya. Kayaknya belum tidur saya juga. Ya, mungkin pagi-pagi 4:30 jam 5 baru tidur. 6:30 kan sudah nyala. Makan pagi tadi kan. Nah, itu minum kor, rasa apa itu? Lebih fit badannya. Ya, minimal nggak pingsan di panggung lah. Ya, jadi Anda harus tahu produk kita akan membuat kita bertahan bisnisnya loh. Nah, kemudian hasil dari presentasi ini, yang berikutnya dulu ya. Yang kedua, harus kedua, jangan merasa gagal presentasi saat prospek bergabung ya sebagai pemakai produk atau bahkan tidak gabung tapi hanya beli produk, nggak masalah. Mereka bagian dari yang pemakai ini. Karena orang join pun ada yang aktif, ada yang pemakai, ada yang nggak aktif. Ya apa bedanya sama orang hanya satu kali beli produk tapi nggak join? Mereka juga konsep loh, udah gitu bisa di follow up lagi, nggak jadi masalah ya. Oke, saya skip lagi. Oke, berikutnya lagi ya, ini masih lanjutannya tadi. Jadi join ada 3, aktif pakai produk dan tidak aktif. Jelas? Lalu pasti ada hasil yang kedua yang tidak join Bapak Ibu sekalian. Yang tidak join gimana? Saya suka bilangnya belum join. Karena kan
Selama kita hidup kan berarti kan saya masih bisa bilang prospek saya 20 tahun lalu saya prospek belum join. Siapa tahu 10 tahun lagi join. Karena banyak fakta yang begitu. Ya kan, waktu saya kuliah dulu saya kasih teman saya dia nggak join, belum join. Terus beberapa tahun ini, Rick, lu masih Tiansi nggak? Masih. Gue lihat di internet kok iklan-iklan yang Tiansi itu peninggi badan bagus gak ya? Anak saya butuh nih peninggi badan. Ya sekian puluh tahun kemudian dia udah punya anak, anaknya TK, SD, SMP, produk, ya dia nyari. Lihatnya di internet. Yang iklan siapa? Yang iklan ya Pak Fani sama Pak Fikri. Yang jual nomor. Dan saya ada bertanya positifnya maksudnya. Ya ada dolen saya juga, teman saya juga ada belanja produk yang saya kan, karena sama saya toh. Anaknya 20 tahun lalu saya prospek Tiansi kalau itu sebenarnya. Gitu kan? Nih, jadi belum join, Anda bisa minta referensi. Dan pertama itu kekuatannya luar biasa. Ada begitu manajer yang join dan sukses, padahal nggak kenal sama sponsornya. Kenapa? Referensi. Kita minta aja, tapi referensinya selalu ngajarinnya begini. Kalau Anda minta referensi, jangan ada kontak langsung sendiri sama Anda. Ya minimal Anda minta, kalau bisa, minta supaya si prospek Anda yang nggak join, yang ngasih daftar nama itu kontakin ke temannya, ngasih tahu. Ya Bud, Budi, ini namanya Alex, ini Budi. Si Alex nggak mau join, ya kan? Tapi dia bilang nggak negatif. Kalau negatif pasti nggak mau ngasih referensi nama. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya cukup positif, tapi karena satu dan lain hal kesibukan pekerjaan, saat itu waktunya belum cocok. Lagi segala macam lah, dia belum cocok. Ada tugas kerja ke luar negeri dan lain-lain. Saya belum bisa join nih. Tapi sebenarnya saya cukup tertarik nih. Ya, atau minimal netral. Kita ada nama, referensi nama. Ada teman yang butuh nggak? Ada teman yang punya utang nggak? Mau lunasin utang? Bisa di bisnis ini. Ya kan? Ada teman yang sakit nggak? Butuh kesehatan. Bisa punya produknya. Referensi dong. Kalau teleponin si Budi dong. Siapa saya akan dapat? Atau ya, Bud. Hari ini saya ketemu teman saya, si Erik, teman kuliah. Ya, dia ngajak saya satu peluang bisnis. Misalnya, butuhnya bisnis nih. Si Budi banyak utang. Alex tahu Budi banyak utang, butuh lunasi. Dan gak ada cara. Si Erik nawarin satu peluang bisnis, tapi saya nggak bisa. Ya karena saya harus tugas kerja di luar negeri selama setahun misalnya, atau saya harus kuliah di luar negeri atau intinya apapun lah kondisinya si Alex. Tapi saya ingin sama kamu, Bud. Ya, menurut saya ini cocok, peluangnya cocok buat kamu. Saya kenal sama Erik ya. HP Bud tak kasih Erik ya, nanti dia akan ngomong. Lebih enak nggak waktu saya masuk ke si Budi? Iya. Kalau enggak, akan lebih susah buat Anda. Boleh-boleh aja sih, tapi lebih besar effortnya. Kalau Anda nggak diedifikasi oleh si Alex. Ya nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Lebih susah. Halo, selamat siang Pak Budi. Ya, mau diangkat ya. Kalau enggak WA dulu. Halo, Mas Budi. Ya, saya dengan Erik nih, temannya Mas Alex. Kemarin saya ketemu loh, gini. Terus yang baca ini, sopo, ini apa jangan lupa kenal juga enggak? Jangan-jangan penipu. Kan kayak penipu gitu di luaran kan? Iya. Diperas rekeningnya kali ya. Kalau Anda sudah di WA duluan, di WA sama Alex, habis itu ada WA, oh dia ini temannya Alex kan? Iya, Alex sudah perkenalkan, sudah mengidentifikasi. Usahakan selalu seperti itu. Oke ya? Ya. Oke, kemudian tingkat keberhasilan presentasi itu akan naik kalau Anda follow-up-nya dengan benar. Jangan terlalu lama. Artinya Anda ngejar 24 jam sudah bisa Anda follow-up. Kebanyakan prospek itu, kalau Anda follow-up kelamaan, kita bisa competing ya. Kopdar pun juga sama lah. Anda ngajak anak-anak muda, mahasiswa, ya ini cara kopdar nih. Anda arahnya buat jualan online, diajarin jualan online. Tapi tidak benar menuntut langsung jualan hari itu. Kan butuh di follow-up. Itu juga sama, seperti kalau tahu meeting yang jelasinnya flip chart. Presentasi dengan cara yang flip chart. Tetap aja juga sama-sama butuh 24 jam sebelum Anda follow up. Ya. Ada satu buku yang saya udah baca lama sekali waktu saya itu masih di tahun 67 gitu ya. Itu Pak Lis yang kasih tahu dulu ya. Karena Pak Lis waktu saya kita 4, kita 5 datang ke OP rutin kita di Bandung. Ya, OP-nya Pak Naga, Pak Naga, dan Pak Lis sudah bilang, ya, Bapak Ibu harus sudah memutuskan untuk join bisnis ini kalau sudah positif. Karena apa? Karena ada satu buku yang bilang bahwa kalau misalnya Anda dengar presentasi penjelasan seperti ini, seminar seperti ini, Anda berdiri dari kursi Anda selesai acara nih. Berdiri kan dari kursi kan mau pulang kan? Anda pantatnya lepas dari kursi, 70% udah lupa apa yang dibahas di seminar. 70%-nya udah lupa. Nah, akhirnya saya cari bukunya itu, ketemu, tapi saya udah lupa, udah lama banget soalnya. Ya, itu sudah tahun 2002-an Bapak Ibu sekalian. Nah, itu betul. Anda berdiri dari kursi Anda hari ini, yang saya ngomong itu 70% yang lupa Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak ada gunanya saya ngomong. Ya kan? Lupa.
prospek apalagi, ya kan? Lu kalau keluar kepleset kulit pisang di situ, kejeduk sedikit tiang di depan. Apa tadi saya di mana ya? Amnesia. Tadi udah di acara apa ya? Pertemuan apa tadi? Amnesia Bapak Ibu sekalian. Nah makanya cepet-cepetlah Anda keluar. Kita sering ngerasain kok, ada bawa donen baru ke VS. Semangat gak VS? Semangat. Hari itu nangis-nangis peluk Anda. Ablah, saya masih sukses di sini. Yang paling kencang, ya kan? Yes, saya pasti bisa. Ulang VS besoknya. Kemudian biar semangat teleponan. Nomor yang ada 7 sedang negatif. Nomor yang ada 7 sedang menghindar panggilan Anda. Sehari bisa begitu, kemarin nangis-nangis, hari ini saya nangis, dia hilang soalnya. Bisa nggak? Makanya jangan lama-lama. Itu penting sekali karena manusia itu harus lupa, cepat sekali lupa. Ya, lupa. Kemarin punya istri, sekarang mau ganti istri. Canda. Ya karena Anda sering kayak gitu. Maksudnya kan seperti itu. Ya, oke. Pertemuan. Lanjutnya lagi ya, kita lanjut subtopik berikutnya lagi. Ya, kita bahas satu hal yang sangat penting, pertemuan juga. Kan tadi topiknya di awal, saya bicara adalah hal-hal yang Anda perlukan untuk membangun bisnis ini. Nah, salah satunya adalah pertemuan. Ya, ada umum, ada bersyarat, ada OP, GOP, VS, ada konvensi tahunan, konvensi internasional dan lain-lain. Yang kalau internasional Anda kan nggak selalu bisa berangkat, tapi di negara diadakannya itu kan bisa undang prospek. Seperti Indonesia, konvensi internasional, kita bisa undang prospek kan? Di tiket datang ke Sentul. Tetapi yang orang China, orang Ghana, orang Nigeria, orang Sudan, hanyalah Ukraina, orang mana, itu mereka kan nggak bisa, mereka kan bicara sama dia sehingga leadernya lolos berangkat dibayarin gratis ya. Tapi kan nggak bisa ngajak prospek mereka. Kita yang orang Indonesia tuan rumah bisa ngajak prospek. Sama seperti kita konferensi di Perancis waktu itu, di Nice misalnya. Ya orang Perancisnya bisa bawa prospek, kita kan nggak bisa. Kan kita harus lolos kualifikasi kalau diberangkatin tiansi gratis. Ya, oke. Makanya masuk pertemuannya sebenarnya pertemuan umum kalau di Indonesia, bukan bersyarat. Nah, tapi ada pertemuan lebih penting lagi, itu pertemuan bersyarat. Ya, Pak Nagar lu bilang pertemuan yang lebih penting. Ya, ada pertemuan yang orangnya lebih sedikit. Itu pertemuan lebih penting. Ini 100, VS 1000. Lebih penting mana? Lebih, bukan nggak penting, maksudnya paham ya, lebih penting gitu loh. Ilmunya lebih berisi. Makanya buat orang-orang yang di challenge, yang hanya lolos CP, bisa ikut ke CPW, ya kan? Lebih berbobot ilmunya, nggak bisa orang umum ngerti ilmu ini kan? Nah makanya pertemuannya bersyarat. Maka kejalan pertemuan bersyarat. Makin sedikit orangnya, makin lebih penting lagi pasti itu pertemuannya, ya, gitu. Ini CM, CP, CPM, ada CPW bukan acara OV, jadi saya nggak tulis di pertemuan Anda grup aja. Tapi yang resmi dari World Vision adalah CM, CPM, RW dan Live. Satu lagi DAO, lebih bukan pertemuan sih, maksudnya pertemuan tapi sebenarnya liburan, apa itu ya? Oke, sudah dibahas juga kemarin, jadi saya nggak bahas panjang lebar, saya cuma ringankan sedikit. Lalu ada pertemuan dibuat oleh apa ya? Aku bikin silver meeting, misalnya hanya buat silver planner atau membership silver ya, jangan sampai kaju ya, karena sekarang ada membership silver kan. Jadi ada gold meeting, ya gold meeting mungkin untuk membership gold atau untuk yang gold planner saja. Gold planner ada presentasi 30 kali. Sebulan selama 3 bulan. Ya, silver planner yang 15 kali sebulan selama 3 bulan. Berturut-turut kan gitu. Nah, lalu berikutnya lagi kita mendengarkan nanti dan baca buku positif. Tadi kata Pak Kosan, rumah saya ada perpustakaannya, itu dibuat. Ruang kerja saya yang ada meja direktur, kursi direktur itu loh, Bapak-Bapak yang belakang kursi kayak gitu kan, kursi direktur. Dulu saya dapat kuliah kursi direktur, nggak sembarangan orang bisa duduk di situ. Iya. Jadi biasa kalau di kantor perusahaan-perusahaan gitu kan, ruangan kerjanya direkturnya gitu, ada mejanya gede gitu kan, meja kayu gede itu. Ya lalu ada kursi direkturnya, ada rak-rak segala macam dokumen-dokumen gitu. Saya tuh rasa keren kayak gitu mau bikin seperti itu gitu. Makanya di rumah ada seperti itu, lalu buat macam-macam reward-rewardnya. Anda lihat video saya tadi itu yang ada tampil-tampil Starbucks tadi itu yang koleksi saya tuh Dubai, Paris, Budapest, banyak lah. Saya udah sampai lupa. Nah kemudian kalau saya pergi begitu kan. Nah kemudian ada lagi raknya yang isinya buku-buku ya. Kenapa? Karena kita harus baca buku positif. Anda ilmunya nggak akan nambah dengan cepat kalau nggak baca buku, ya kan? Jadi kalau dibilang apakah kita hanya perlu baca 5 buku, 10 buku, itu minimal, iya. Tapi faktanya nggak mungkin. Kalau Anda baca 1 buku aja 2 bulan, 3 bulan habis, Anda setahun sudah 3 buku.
Itu pun lambat sebenarnya. Oke lah, tapi setahun 3 buku. 10 tahun apa nggak 30 buku? Ya enggak, jadi nggak mungkin kami ini baca cuma 10 buku aja kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Pasti nambah terus. Karena ada buku-buku baru terus Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya yang lama dibaca kita bisa tingkatkan lagi kan. Oke, kemudian happy. Ya, buku biasanya paling malas orang baca. Oke, lebih mudah dari happy. Tapi kalau misalnya Anda punya dosen yang bilang saya nggak ngerti buat syarat CP Pak, tapi saya malas dengerin. Solusinya apa ya? Atau saya sudah beli Slow Quadrant, saya sudah baca, saya sudah beli buku berpikir berjiwa besar, mencari kawan dan mengenai orang lain. Tapi masalahnya saya malas baca apa ya? Gimana tipsnya ya? Mau tahu tipsnya? Ya, ambil bukunya, buka halaman pertama, mulai baca. Itu tipsnya. Memang nggak ada cara lain, harus dipaksa Bapak Ibu sekalian. Ya, harus dipaksa supaya Anda termotivasi buat tetap mau baca buku, termotivasi buat dengerin Netflix. Gimana caranya? Sebenarnya simpel sekali. Anda perlu bertanya, lebih kuat impian Anda atau excuse Anda, alasan Anda? Kalau impian Anda lebih kuat, Anda melakukan hal yang Anda nyaman. Saya nggak suka pakai celana kain, pakai jas apalagi. Saya mahasiswa kok celana jeans itu harus bolong. Kalau bolong 1 lumayan keren, bolong 2 lebih keren. Pantatnya juga bolong, keren banget. Ya, 3 bolongnya. Jadi begitu masuk Tians, Bapak Ibu masuk Tians, suruh pakai celana kain, pakai celana panjang, pakai jas, pakai dasi. Wah, bukan gue banget nih. Tapi kalau kata-kata saya, kalau mau sukses harus pakai jas. Ya sudah, saya bintang 5 harus pakai jas, makanya saya pakai jas. Sekarang kalau pakai jas, PD saya naik Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kampanye gini aja. Anda ketemu prospek hari ini, Anda sudah biasa presentasi, ada leader. Kita 7 bintang 8 ke atas, biasa presentasi. Kalau presentasi kita rapi kan? Sepatu ya, sepatu kulit lah, pantofel, masa sepatu cats. Ya cocok kan? Sepatu celana kain, kemeja lengan pendek atau lengan panjang, minimal. Ya enggak? Terus ada ganti sekarang setelannya kayak kita, hari ini kita santai. Kayak kita hari ini pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu cats atau pakai sandal. Anda presentasi, pasti ada itu. Orangnya sama loh, penerima reward juga, tetap berusaha gitu, tetap gerak, udah terima film. Tapi begitu ketemu prospek dengan kondisi begitu, PD-nya berkurang Bapak Ibu sekalian. Maka ada istilah dress for success ya. Iya, karena secara psikologis, waktu kita berpakaian bagus, itu akan meningkatkan PD kita. Overdress, underdress, ada 2 istilah ini. Overdress itu terlalu keren, mending daripada underdress, terlalu butut. Ya, mohon maaf, pengemis di depan, saya suruh mandi, saya suruh cukur, rambut dirapiin semua pakai jas, duduk di kursi direktur, nggak tahu dia direktur atau pengemis. Tambah beta lotion, ya kayak dia, tambah beta lotion, glowing gitu ya, pakai jas, iya kasih Rolex, ya kan, kasih tas Calvin. Sekarang nggak tahu dia sebenarnya pengemis, saya suruh pura-pura jadi direktur, ya kan? Orang kaya, pakai baju kumel, bolong-bolong, duduk di pinggir jalan. Orang kaya pura-pura, tetap aja ya jadi orang kira yang pengemis beneran ya. Benar nggak? Ya kita harus sesuaikan dong Bapak Ibu. Jadi selama mungkin orang nyuruh pakai baju yang proper gitu, baju yang nggak harus mahal. Jas juga ada, kalau ada 100.000, ya Anda nggak perlu beli jas 10 juta kan? Ya. Nanti ya boleh jas 10 juta, jas 20 juta ya biasa aja. Kalau Mr. Lee kalau meeting sama kita, saya suka stres. Berkali-kali kalau meeting, sekali pentingnya punya pakaian yang bagus. Yang mau bahasa China diterjemahin, Mandarin diterjemahin, bilangnya Anda ini diamond director harus pakainya jasnya itu Armani katanya. Ya Armani itu satu merek jas Itali kan fashion kan. Yang satu yang paling mahal itu harganya sudah mulai dari di bawah 100 juta Bapak. Terus bilang ini jas saya gini. Ya iya lah bisa beli gitu. Ya sama seperti kalau para director diamond ngomong saya iya lah aku diamond sih. Tapi sama begitu kita tahu Mr. Lee ya kayak anak TK. Ya siap. Jam saya ini pakai pilih, biar semua ini masih 5 miliar. Anda harus kayak begini. 5 miliar pakai pilih. Ya Anda Rolex mungkin masih benar. Pakai pilih Anda nggak tahu kan? Ya karena mereka termahal dunia kita nggak pernah gitu biasanya. Ferrari bukan mau mahal, karena sendiri kan. Ya yang mahal pakai soda, Anda nggak pernah gitu. Karena yang mahal-mahal dan sangat eksklusif hanya sedikit yang tahu. Dijualnya pun ngantri dibatasi. Udah beli cuma sedikit ngantri lagi. Harga mobilnya 50M gitu, ya kan? Tapi ya ada ngantri gitu.
2 tahun, 3 tahun dibuat dulu soalnya. Yang beli setahun juga cuma 10 orang paling sedunia. Itu pun ngantri, gila kan? Ferrari, Anda tahu, ya yang beli banyak masih ribuan. Bukan mobil mahal. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu misteri itu, jadi kita kesal juga. Tapi tadi kembali dengan masalah outfit, tidak harus mahal. Yang penting bersih, rapi, proper, sesuai memang. Jas dan jas. Ya sekarang kan celana kain. Gitu kan, pakai dasi benar-benar pakai dasi. Itu kita perlu belajar itu Bapak Ibu. Karena kita mau belajar jadi profesional kan. Dan berikutnya lagi. Identifikasi konsultasi dan cross training ini bagian yang penting juga. Tadi kan di awal kan warna-warni kita disebut besar kan. Ini penting. Harus Anda lakukan, harus Anda biasakan. Oke? Karena tanpa tidak biasa ini, bisnis jaringan itu nggak akan mungkin jalan. Dari mulai prospek pertama kali bergabung, itu karena waktu home meeting Anda diidentifikasi oleh pengundangnya. Dolen Anda yang baru itu, yang undang prospek. Perkenalkan, Bu Maisarah ceritakan. Perkenalkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita beruntung kita kedatangan rekan bisnis saya. Beliau ini guru bisnis saya, mentor saya, yang ngajak saya di bisnis ini, yang nanti beliau akan ceritakan konsep bisnisnya seperti apa. Ya beliau ini teman saya dari kecil. Dalam hati, dia Tuhan nyontek saya waktu sekolah. Duduk banget sebenarnya. Dalam hati, jangan diomongin. Ya kan? Tapi waktu teman-teman, ini beliau ini teman saya dari kecil, ya orangnya sangat peduli sama saya, sangat baik. Dan beliau ini sekarang jadi guru saya di bisnis ini. Jadi beliau akan ngasih penjelasan satu peluang yang akan berguna buat teman-teman semuanya. Enak kan omongannya? Belum berhasil sih, maka nggak ada kata-kata sudah sangat sukses nggak ada. Ya sudah naik mobil mewah nggak ada kan? Kenapa? Lalu ada bronze silver lah. Apakah perlu? Kata-kata siapa ada? Beliau ini sudah sukses jalan-jalan ke puluhan negara kan nggak ada. Jangan Bapak Ibu lihat di depan Mercy itu punya tetangga bukan? Anda kan nggak pernah dia naik Mercy kan? Oh emang enggak usah sama sini motor, tapi biasanya bisa dengan hati dan hal yang positif tidak harus tentang pencapaian atau kesuksesan. Karena Anda baru bronze, dia baru silver, Anda baru join 2 hari, dia baru join 3 hari. Paham Bapak Ibu ya? Identifikasi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan akan jadi kebiasaan. Oke, saya skip lagi. Nah, lalu 7 kebiasaan sukses. Kalau bicara mengenai 7 hal itu saya akan bahas panjang lebar dan mulai baca buku 15 menit per hari, ya kan? Lalu kemudian dengan happy dan sebagainya di situ ada 7 Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting adalah Anda melakukan secara berturut-turut. Kenapa? Karena dari hasil survei keluar di buku-buku juga Bapak Ibu sekalian, Anda melakukan satu hal yang Anda belum pernah lakukan atau nggak bisa lakukan, Anda lakukan 1 kali, 2 kali dan seterusnya sampai 90 kali. 3 bulan ya, dimana 3 bulan berturut-turut itu akan jadi satu yang namanya kebiasaan Anda nggak bisa lepas. Makanya coba lakukan prestasi terus setiap hari. Nah, di survei ini dibilangnya nggak boleh lepas. 1 hari Anda lupa, manusia ingat, ya lupa. Manusia itu lupa, sangat gampang lupanya ya. Kalau kan selama 90 hari berturut-turut, nggak boleh ada peluang satu pun, Anda nggak bisa lepas dari situ. Apapun, baik yang bagus, baik yang jelek, itu akan terjadi. Prestasi tiap hari, di 90 hari, hari ke-91 Anda bangun tidur, mau prestasi ya. Udah biasa selama 3 bulan terakhir, setiap hari nggak pernah bolos. Lari pagi. Contoh olahraga itu saja. Lari pagi, naik sepeda, goes pagi. Setiap hari selama 90 kali, 90 hari, hari ke-91. Coba Anda nggak naik sepeda atau Anda nggak lari pagi. Ada sesuatu yang aneh. Manusia, satu lagi, makhluk kebiasaan. Benar nggak? Rutinitas kita setiap hari rata-rata sama kan? Bangun pagi jam berapa? Sama. Ya enggak, Anda sholat subuh jam berapa? Setelah itu Anda tidur lagi atau langsung kegiatan. Ibu-ibu masak jam berapa? Nyiapin makanan buat keluarga. Ya, Anda yang kantor, Anda bekerja, kantor jam berapa? Setiap hari sama terus kan? Ya mungkin minggu libur oke, tapi mostly ya sama terus gitu. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda lakukan hal yang positif, karena hal yang negatif itu akan juga berduplikasi. Mohon maaf, Anda jangan pakai narkoba lah ya. Aku juga contohnya. Rokok aja, karena saya nggak suka rokok. Dan kita tahu itu nggak bagus buat kesehatan ya, rokok. Tapi masih cukup umum kan, rokok banyak. Anda bukan rokok, Anda coba deh sekali. Nggak enak. Orang yang pertama kali belajar rokok, langsung, wah sedap banget ternyata nggak pernah kan? Pasti nggak enak juga. Batuk-batuk dulu, nggak enak. Sesak nafas dulu, gitu kan? Iya. 1 hari nggak enak. Hari kedua masih nggak enak. 3, 4, 5 hari, 6 hari mulai enak. Seminggu, 2 minggu mulai enak. Paling temennya banyak. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Ya kan? Sambil main ini, capek. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hari ke 91 suruh berhenti, nggak bisa. Itu yang jeleknya. Yang bagusnya,
prestasi, pengakuan, konsultasi, OP, setiap hari berputar di kegiatan teaksi, baca buku dan seterusnya. Hari ini sudah usaha nggak bisa berhenti. Ya kan tahun depan gimana buat itu aja. Ya, itu yang biasa. Itu biasanya hal yang positif. Kemudian Anda harus menetapkan prioritas di bisnis ini. Ya, jadi prioritas bukan cuma nasabah, bukan cuma nasabah prioritas. Anda harus bikin prioritas juga di bisnis ini. Ya, artinya apa? Ada hal yang harus Anda korbankan di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan kehidupan kita mengorbankan sesuatu dalam kehidupan kita. Contoh, Anda bekerja. Hari Senin sampai Sabtu Anda masuk kerja. Ada teman ngajak mau main ke mall hari Senin jam 2 siang. Gak bisa kan? Iya, Anda mau balik kebebasan Anda karena Anda bekerja. Tapi itu kan pilihan Anda, ya sudah gak jadi masalah kan? Iya, itu contoh paling simpel yang kita sehari-hari kita hadapi gitu. Lalu hari malam minggu, ya kan? Ada acara keluarga, pacarannya ngajak juga nonton. Aduh sorry yang nggak bisa pas lagi ibu lagi ngajak nih ada acara keluarga. Korbanin yang sama pacarannya. Sehari-hari kan kita ngomongin sesuatu kan. Iya. Apapun latar belakang Anda, pekerjaan Anda, profesi Anda, kita ngomongin sesuatu dalam kehidupan kita setiap harinya. Datang ke acara ini, Pak, ada Indonesia harusnya kalau CP, tapi nggak bisa datang karena harus nunggu di kantornya hari Minggu suruh masuk, nggak bisa ke CPW. Dia ngorbanin CPW-nya buat acara kantor. Sebaliknya ada orang datang ke CPW bilang harusnya saya ada kegiatan penting di hari Minggu, tapi saya satu minggu ini, tapi saya perelakan, saya korbankan karena saya memilih untuk datang ke CPW. Ada juga, ya kan? Ada yang kita korbankan, Bapak Ibu sekalian, toh? Ya, sama dengan bisnis ini secara jangka panjang ada yang kita korbankan. Apa yang pertama? Zona nyaman kita. Saya dulu tukang main game, tos Pak. Nah, ini tukang main game, Pak. Tos, ya kan? Cuma saya udah berhenti duluan, maka saya udah lebih sukses ya. Dunia lebih duluan, yang ini barusan dunia barusan. Nah, saya harus ngorbanin main game saya, kesukaan saya main game, supaya saya bisa punya lebih banyak waktu buat presentasi bangun jaringan keluar kota. Saya suka nonton film, saya suka nonton bioskop. Kalau ditanya kapan akhirnya saya nonton bioskop, sekarang ini kayaknya udah 3-4 tahun yang lalu nih. Contoh, padahal saya suka banget nonton bioskop, kan guru bioskop maksudnya. Kenapa? Karena saya korbankan buat membangun bisnis ini. Ya, orang tua Anda melarang Anda jalan bisnis ini, banyak anak muda di sini. Asik tuh, orang tua melarang Pak, saya nggak boleh. Kamu kemarin kan udah jalanin bisnis ini, udah ke CPW, kok sekarang berhenti? Iya, ke CPW kemarin minum-minum kayak gitu dilarang sama orang tua saya, nggak boleh jalan bisnis lagi. Ya ada yang harus kita korbankan. Yaitu apa? Kalau saya dulu, nggak selalu contoh, tapi saya dulu. Orang tua saya telepon saya tiap hari, waktu saya semester 9, semester 10. Rik, kapan beres skripsimu? Jangan tiansi terus. Cepetan lulus kuliah. Siang, saya nggak tiansi. Oh, dosa nggak ya? Saya nggak tahu masalah dosa atau enggaknya. Tapi faktanya, saya berhasil kan. Akhirnya rumah saya nanti kan. Oh, kamu ternyata bohongin ya dulu masih jalan tiansi ya. Nggak apa-apa, toh bahkan saya dapat BMW. Karena saya kenapa saya beli mobil? Kebayang kan? Iya, tipuan saya, nipu saya kepada mama berkali-kali karena sama ibu berangkat sama teman-teman gereja ke Ordes, ke Tajis ya kan, ke Tanah Suci berangkat ya karena saya Katolik ya, jadi holidaynya kan di Tanah Suci saya Israel berangkat jalan-jalan keliling dunia sama saya jadi tak bohongin nggak apa-apa kan? Apa? Kalau nggak tak bohongin nggak berangkatnya kemana-mana yang masih mobil ya kan? Itu contoh paling simpel Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak harus contoh. Itu cuma contoh saya mau banding sesuatu gitu. Ya kan mau banding kuliah saya nggak? Mau banding kuliah saya. Ya kalau ada bisa atur waktu, ada tetap bisa kumlot seperti Bu Dewi, tetap juga bisa berhasil di tiansi kan. Tapi kalau saya waktu itu saya tipe hal yang nggak bisa kalau harus fokus ke beberapa itu. Jadi kalau saya fokus tiansi, ya saya harus tinggalin kuliah saya. Akhirnya semester 9 saya join tians, nggak saya urusin kuliah saya. Semester 10 saya daftar ulang ambil SKS tapi saya tidak pernah masuk kampus. Kenapa? Kalau saya duduk di bangku kuliah, saya dengerin dosen saya langsung berpikir ini orang ngomong kosong. Ngajarin wirausaha, sementara dia nggak pernah bisnis, kakak kelas saya. Kebetulan IPK-nya bagus jadi dosen. Ngajarin tentang pola pikir wirausaha, gimana kita berwirausaha segala macam membangun ekonomi bangsa. Nah, kamu juga karyawan nggak berwirausaha loh. Yang saya karang dulu di dunia. Kemudian saya keluar. Sebelah kos saya, motor saya sama-sama bututnya Bapak Ibu sekalian. Ngajarin wirausaha, nggak
cocok. Kalau dosennya pengusaha beneran sukses, cocok masih gak apa-apa. Jadi saya pikir saya marah bodoh dengerin dia saya keluar presentasi, udah saya tutup, pamit, saya keluar. Ujian, lihat, buka soal-soalnya, mulai jam 10, teng mulai, buka. Oh boy, tidak ngerti semua kan. Gak ikut kuliah, tutup, udah keluar. Nanti saya prestasi, ya kan? Lulus kuliah, tidak apa-apa, di apartemen saya di Bandung. Di Bandung ada 300 juta apartemen Setiabudi. Kalau Bandung Jawa Utara Setiabudi itu ke arah yang kalian. Di Jakarta berapa kali saya beli apartemen 300 juta juga. Ya kan? Sementara dosen saya ngajarin wirausaha, dosen wirausaha kos sebelah saya, kos sama saya masih naik motor yang sama. Sampai saya naik BM dia masih naik motor yang sama kalau dosennya. Dalam ini saya jadi dosen wirausaha. Kan saya jadi dosen ya. Ada kan ya kalau misalnya kita harus perbankan zona nyaman. Jam 4 sore keras hujan terus pakai jas hujan, bawa tas laptop, bawa papan tulis, dan itu bawa papan tulis dong kalau presentasi. Bikin dong papan tulis lipat, whiteboard lipat. Dulu Unicorn jual OV yang lama namanya Unicorn. Karena meja ini dilipat. Ada tasnya digendong gede banget kayak tas gitar gitu loh. Ya tapi nggak setinggi gitar ya, gendong. Ya kan belum sama laptop. Ada spiritual whiteboard itu masih ada penghapusnya, lengkap tuh. Ada tiangnya, ada tripodnya. Ada, sampai sekarang di rumah masih ada di gudang saya, ya di depan ruangan gym saya. Saya tunjukin nanti kalau ada rumah masih ada itu sampai sekarang, ya. Nah itu gendong itu pakai jas hujan. Teman saya, terkos. Ruang tamu sebelah di parkiran motor kan, karena keluar kos hujan. Kamu ngapain loh? Wah ditemui tangan itu. Kamu ngapain? Kamu orang gila aja jam 4 sore paling itu nonton film, ngobrol, ngopi bareng, makan pisang goreng sama kita. Sama rokokan, dia ada di sini. Kamu ngapain kayak gitu? Mau pejuang impian. Cuek aja. Ya kan? Begitu saya naik BMW, tinggal di apartemen, temennya masih ngekos, pejuang impian. Coba di live ini begitu loh. Pejuang impian, buka obat. Ya, berapa tahun kemudian buat duitnya anak gue sangat, gue gak punya duit buat obatin anak. Ya wes butuhnya berapa? 500 juta, bukan 500.000 ya wes. Ya serius, ada teman saya nangis, karena saya sakit gak bisa obatin. Saya butuh 500. Otak saya 500 juta dong ya, masa 500 juta? Jadi saya ngomongnya masa sakit. Saya kan bilang 500 nih. Nangis cowok nangis 500 juta jadi enggak 500.000 tapi sebenarnya 1 juta sih saya butuh. Karena saya mau 500 juta itu dia langsung mikir, saya 500.000 kecil banget sebenarnya 1 juta sih. Udah 1 juta saya kasih. Itu pagi jam 9:10-an jam 4 sore saya lagi selfie tadi ke gym saya kan dia udah nelfon jam 5 saya beres utang lagi 1 juta. Alasan lagi, mana saya soalnya itu gak cukup segini 1 juta, ya 1 juta, 2 juta aja saya bilang. Gara-gara apa? Ya gak balik lah pasti. Sebulan depan saya cicil, ada, makan, anggap aja buka, gak akan balik kayak begitu. Nah, di saya ngomel, kamu sih ngomongnya 500 juta. Lah, refleks saya kan 500 juta, mana saya pikir bahwa 500 ribu itu uang apa? Teman butuh nangis. Udah lama gak kontak. Saya butuh 500, mana kepikir sih 500.000? Enggak, ya 500.000 itu kan kita semua yang normal aja 500.000 kan ya agak cukup lah gitu. Buat anak berobat sampai nangisnya jadi berarti nangis. Maksudnya hanya 500.000, saya refleks saya 500 juta. Enggak 500.000. Ya saya nggak ngerasa juga 500 juta. Tapi maksudnya kan refleksnya mikirnya 500 juta gitu. Itulah sudah susah. Ya tapi ini keluar dari zona nyaman kita tadi loh kayak dia. Oke. Mana sih ngomongin tentang saya lagi malah ngomongin masalah orang utang. Udah dia sudah mepet. Ini kan kepentingan, ini penting sekali. Berhubungan dengan prioritas. Kita sudah bisa belajar menyelesaikan hal kecil di hidup kita, di pekerjaan kita sehari-hari di Tian, Bapak Ibu sekalian, dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa jaringannya bisa lancar dengan kehidupan ya. Nah, seperti ini ada diagramnya di sebelah ini. Garis yang vertikal sama horizontal. Yang vertikal di sini adalah tingkat keterdesakan. Ya, di sini
yang bawah ya, yang horizontal dan sedangkan yang vertikal itu tingkat kepentingan. Jadi otomatis di kuadran yang kiri atas itu hal sifatnya penting dan mendesak, kiri bawah tidak penting tapi mendesak, kanan atas penting tidak mendesak, dan kanan bawah itu tidak penting dan tidak mendesak. Oke ya. Nah, penting tapi mendesak. Anda bisa tahu dong. Anda bisa bedakan antara yang penting tapi mendesak, yang penting tapi nggak mendesak. Contoh, sakit perut, makan sambal mules banget. Penting nggak? Harus segera ke toilet nih. Nggak bisa dari 5 menit. Ya, daripada brojol di sini. Mules banget gitu. Penting nggak? Mendesak nggak? Mules, haus juga tapi. Beda 5 menit minum haus masih bisa lah. Penting juga nggak minum air, penting, tapi nggak bersama-sama. Kalau bersama ada BAB dulu ke belakang kan gitu. Karena mulus banget perutnya kan. Itu contoh hal yang paling simpel seperti itu, ya kan. Kemudian kalau di bisnis ini adalah misalnya tidak penting, tapi mendesak, ya kan. Jarang sih tidak benar mendesak ya, rata-rata penting, tapi ada lah tidak benar mendesak. Contoh misalnya tidak terlalu penting, tapi mendesak itu adalah hal-hal yang Anda bisa delegasikan ke orang lain. Contoh misalnya, Anda di kota sama dompet di jalanan. Apa yang saya itu dompet baru yang harusnya dibantu meeting sama klien terdekat saya, tapi biayanya sakit. Bukan alasan yang benar sakit, ya kan? Jam berapa meetingnya? Jam 4 sore. Sekarang jam 4:05. Mendesak sekali ya, ya kan? Tapi hanya sekalian buat Anda sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Ya, nggak penting, bukan karena dompet nggak penting. Maksudnya adalah secara kepentingan Anda. Rupanya banyak kok. Itu salah satu cara banget. Anda bisa delegasikan. Ya kan, contoh lah gini aja. Saya Pak Iksan, ada Pak Iksan, lalu ada Pak Fadli, ada Pak Imam. Ya toh, nah, Pak Imam nih ada halaman, butuh bantuan home meeting orang baru, lalu Pak Fadli akan terdekatnya lagi sakit, ya kan? Sakit. Saya bisa bantu dia, tapi saya ada hal yang lebih penting karena saya harus ngurusin Pak Fauzan kaki baru yang benar-benar butuh saya, nggak punya yang lain mau saya sponsori langsung. Sehingga karena dia meskipun sama-sama mendesak, 5 menit lagi mulai, prospeknya orang datang, ya kan? Tapi nggak terlalu penting dari skala saya karena saya bisa didelegasikan ke Pak Iksan. Pak Iksan, lagi kosong ya, saya tahu nih. Ada kondisi Pak Fadli sakit, Imam minta tolong dong. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa didelegasikan, bisa dioper ke orang lain dulu untuk mengerjakan. Dia di sini. Tapi kalau penting mendesak, nggak bisa. Itu termasuk yang tadi itu yang lagi BAB itu, nggak bisa. Delegasikan ke orang lain yang ke BAB, saya nggak. Yang mulai saya gitu kan. Tidak bisa. Apa? Mau nonton bioskop Pak? Ada film baru, Wakanda Forever, Black Panther. Penting nggak nonton film? Anda nggak akan jadi Black Panther kalau setelah di bioskop. Anda nggak akan jadi bulu kok. Waktu keluar dari bioskop, bulu. Ya kan? Nanti aja kalau mau nonton, kalau sudah sukses, kalau sudah punya waktu. Mendesak juga nggak mendesak, ya kan? Oke, kuliah waktu itu saya penting sih, tapi nggak mendesak. Lulus 9 semester nggak apa-apa, 10 nggak apa-apa, 11 nggak apa-apa, nggak harus cepet kok. Tapi akhirnya saya tetap lulus semester 11 kan? Kenapa? Karena penting tetap ya udah nanggulah. Atau saya sarjana kan, maka saya sarjana dari industri. Lulus saya PK 2,67 Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nggak bagus. Dan lulusnya lama, nggak mendesak, paham ya? Ya itu aja deh, nanti Anda tahu deh. Cepat-cepat masih ada kawan yang nggak percaya lagi. Kalau kita telat soalnya dicas satu orang 100.000, nggak bercanda. Boleh pasal 3 siang. Mengatur cash flow pribadi, nah ini penting banget nih. Ini saya harus bahas karena ada beberapa masukan dari upline, leader, Anda yang minta bahwa Pak kalau bahas mengenai cash flow, karena punya dua itu serba salah. Miskin, repotin, kaya, repotin. Bonus kecil repotin, apa ya? Saya lihat susah, bonusnya kecil, bisa numpang makan ya apa? Numpang makan nggak apa-apa ya. Kayak Sarah yang kemarin kan itu hal bukan lucu-lucuan, itu hal serius. Nggak bisa makan dibantu oleh apa? Makan rumah saya nggak apa-apa. Pak Yus begitu sama saya, ya. Belum makan rumah saya. Ya saya nggak yang susah, tapi saya orang nggak memprioritaskan makan. Makan itu penting tapi nggak mendesak buat saya. Kalau saya satu hari nggak makan, ya bisa presentasi sehari 3 kali nggak apa-apa. Makan urusan terakhir. Emang ini serius buat saya. Jangan sampai kita punya budaya orang Indonesia jelek, makan penyetan kerja nggak penyetan.
Ya kan? Ya. Makan kayak kerja keras. Prestasi. Ini nggak kerja. Jangan sampai kan. Nah kalau saya lebih parah lagi. Nggak makan seharian biasa. Yang penting saya prestasi hari itu harus tercapai targetnya. Mau 3 orang, 5 orang, mau meeting harus beres. Prihatin. Ya kan? Ya nggak harus gitu juga. Contoh aja Bapak sekalian kan. Nah, jadi cash flow harus diatur. Kalau nggak, Anda bonusnya 1 juta, Anda nggak bisa atur. 10 juta Anda nggak bisa atur. Percaya sama saya 100 juta nggak bisa atur. Saya udah lihat orang bonusnya 100 juta, dia akan coba lo. Kamu dulu waktu masih miskin hidupnya lebih sejahtera ya. Nggak mesti lihat kenapa bonus 100 juta.